Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, mari sama-sama kita kirimkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir. Selamat datang di channel Gesi Story. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah nyata penuh hikmah dari kami. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang harus memilih antara utang atau pernikahan? Atau, bagaimana seorang pria sederhana bisa menikahi seorang mahasiswi hanya karena keadaan? Kenapa kamu harus mendengarkan kisah ini? Karena ini adalah cerita nyata. Dan bisa saja, di luar sana, kamu adalah salah satu tokohnya. Namaku Andi. Aku pria muda asal Jawa Tengah. Lahir dari keluarga petani. Hidupku tidak pernah mewah, tapi aku diajarkan untuk jujur, bekerja keras, dan jangan pernah menyerah. Setelah lulus SMA, aku merantau ke Jakarta. Modal nekat, aku menumpang truk logistik dari Semarang. Tujuanku satu, mencari pekerjaan apa saja yang penting bisa menghasilkan uang untuk ibu dan adik-adikku. Di kampung, bapakku sudah tidak mampu bekerja. Dan aku adalah harapan satu-satunya. Aku mulai bekerja sebagai kuli bangunan. Upahku harian. Kadang dibayar, kadang tidak. Tapi aku tetap bertahan. Karena setiap kali melihat HP dan membaca pesan ibu. Terima kasih ya. Nak, uangnya sudah kami terima. Adikmu bisa daftar sekolah. Hati ini terasa cukup. Tempat tinggalku? Kos-kosan kecil di belakang pasar Cengkareng. 1 kamar 3 kali 4 meter. Kipas angin rusak. Dindingnya penuh coretan. Tapi bagiku itu lebih dari cukup. Pemilik kos adalah pasangan suami istri, Pak Johan dan Bu Rini. Awalnya mereka baik. Bahkan sering kasih aku nasi bungkus kalau tahu aku belum makan. Tapi semua mulai berubah ketika aku mulai nunggak bayar kos. Awalnya 1 bulan. Lalu 2 bulan. Sampai akhirnya 6 bulan. Setiap malam aku hitung uang recehku. 100.000 untuk dikirim ke ibu. 50.000 untuk makan seminggu. Sisanya? Tidak ada. Sampai akhirnya, suatu sore di bulan Februari, Pak Johan mengetuk pintu kamarku. Wajahnya serius. Tangannya menggenggam amplop kecil. Andi, ayo ke ruang depan. Kita perlu bicara. Aku tahu. Ini bukan pembicaraan biasa. Dan aku tidak tahu bahwa di ruang depan itu, hidupku akan berubah selamanya. Aku melangkah perlahan menuju ruang tamu rumah Pak Johan. Jantungku berdetak kencang. Ada perasaan takut, cemas, dan malu yang bercampur jadi satu. Aku sadar, aku bukan penghuni kos yang baik. Tapi aku juga tidak punya pilihan lain. Saat tiba di ruang tamu, aku melihat seseorang yang tidak asing. Seorang perempuan muda, memakai jaket kampus dan jilbab krem. Duduk dengan tenang sambil memainkan HP-nya. Namanya Aska, anak Pak Johan. Mahasiswi semester akhir jurusan psikologi. Aku dan Aska hampir tidak pernah bicara. Dia jarang di kos, dan kalaupun ada, hanya menyapa sekilas. Tapi aku tahu, dia cantik. Dan sangat berbeda dariku. Pak Johan duduk di kursi rotan, menyandarkan tubuhnya dan membuka pembicaraan. Kamu tahu berapa total utangmu di kos ini, Endre? Aku menunduk pelan. 8 juta. Pak, mungkin lebih. Pak Johan menggeleng pelan. 10 juta lebih. Itu belum termasuk listrik dan air. Kalau kamu nggak bisa bayar minggu ini, maaf, kamu harus keluar. Aku menarik napas panjang. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan separuhnya pun tidak. Dan saat itulah, kalimat yang tidak pernah kubayangkan keluar dari mulutnya. Ada satu cara yang bisa menutup utangmu tanpa bayar uang sepeser pun. Aku mengangkat kepala. Menatap matanya. Kamu menikah dengan Aska. Ruangan itu hening. Bahkan detak jarum jam di dinding terdengar jelas. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Menikah? Dengan Aska? Aku menatap Aska. Dia tetap tenang. Tidak menunjukkan ekspresi. Tidak tersenyum. Tidak marah.
Hanya menatap kosong ke arah meja. "Kenapa, Pak?" tanyaku pelan. Pak Johan menghela napas. "Aska butuh status. Kami butuh seseorang yang bisa tanggung jawab. Dan kamu laki-laki yang kami tahu kemana keluargamu. Bagaimana hidupmu? Kalau kamu mau, kami anggap lunas semua utangmu. Tapi kalau tidak, kamu harus pergi." Aku tidak menjawab. Lidahku keluh. Aska lalu berdiri pelan. Suaranya dingin, tegas. "Kita nggak harus cinta, Mas. Ini cuma formalitas. Bapak butuh tenang. Aku butuh aman. Dan kamu butuh tempat tinggal." Setelah itu dia masuk ke kamarnya. Tinggal aku, duduk terpaku, seperti dihantam kenyataan yang terlalu besar. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamarku, memegang HP lama, menatap foto ibu dan adik-adikku. Aku merasa sangat kecil. Tapi satu hal yang terus terngiang di kepala. Kalau kamu laki-laki, kamu harus berani bertanggung jawab. Pagi harinya, aku kembali ke rumah utama. Langkahku berat, tapi pikiranku sudah mantap. Aku menatap Pak Johan dengan tenang dan berkata, "Kalau memang itu satu-satunya jalan, saya siap, Pak. Saya akan menikah dengan Aska." Pak Johan menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Aska juga sudah setuju. Kita akan langsung urus surat-suratnya minggu ini. Nikahnya sederhana saja. Di rumah, dengan saksi dan penghulu." Aku tidak tahu harus merasa lega atau takut. Hatiku terasa kosong. Aku bukan takut menikah. Aku takut membuat hidup Aska lebih buruk. Hari-hari menjelang pernikahan, aku dan Aska nyaris tidak bicara. Kami hanya sesekali bertemu di dapur atau lorong kos. Dia tetap seperti biasa. Dingin, tenang, sibuk dengan tugas akhirnya. Satu malam sebelum hari pernikahan, aku memberanikan diri bicara dengannya di depan tangga belakang. "Aska, maaf ya. Aku tahu ini bukan pernikahan yang kamu mau. Tapi aku bakal jaga amanah ini. Aku nggak akan bikin kamu malu." Dia menatapku sejenak. "Aku juga nggak mau hidupku berantakan. Tapi aku percaya kamu bukan orang sembarangan. Kita jalani saja. Tapi tolong satu hal. Jangan pernah ganggu kebebasanku." Aku mengangguk pelan. "Aku janji." Dan hari itu pun tiba. Aku mengenakan kemeja putih sederhana, sarung pinjaman dari tetangga sebelah. Aska memakai gamis polos warna biru langit. Wajahnya tanpa makeup tebal, tapi tetap memancarkan kecantikan yang sulit dijelaskan. Pernikahan kami digelar di ruang tamu kos. Hanya ada 2 saksi, Pak RT, dan penghulu. Tidak ada pesta, tidak ada tawa. Hanya ijab kabul yang singkat dan penuh tekanan. Saya terima nikahnya Aska binti Johan dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang Rp500.000. Tunai. Aku ucapkan dengan suara lantang. Tangan gemetar. Dan sejak detik itu, hidupku berubah. Aku bukan lagi seorang kuli bangunan lajang. Aku suami orang. Setelah akad, tidak ada ucapan selamat meriah. Aska masuk kamar. Aku kembali ke kamarku yang lama. Kami tidak tinggal bersama. Kami hanya terikat di atas kertas. Tapi dalam hati, aku tahu inilah titik balik hidupku. Entah akan jadi awal kebahagiaan, atau awal kehancuran. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah secara nyata. Aku tetap bekerja di proyek bangunan. Bangun jam 5 pagi, berangkat sebelum matahari terbit, pulang saat langit sudah gelap. Aska tetap menjalani kuliahnya. Sesekali aku melihat dia di ruang tengah, sedang Zoom meeting atau mengetik tugas di laptopnya. Kami tinggal di rumah yang sama, tapi tidak pernah benar-benar hidup bersama. Satu hal yang aku sadari, Aska bukan perempuan biasa. Dia disiplin, rapi, dan sangat menjaga jarak. Tapi diam-diam, dia juga perhatian dengan caranya sendiri. Pernah suatu malam aku pulang dengan kaki bengkak karena tertimpa semen. Aku pikir tak ada yang peduli. Tapi pagi harinya, di depan kamarku, ada minyak gosok dan perban bersih. Tanpa catatan, tanpa suara.
Tapi aku tahu, itu dari Aska. Sebulan setelah menikah, aku mulai merasa gelisah. Aku tidak ingin terus-terusan menjadi beban. Aku ingin lebih dari sekadar buruh harian. Aku ingin jadi suami yang pantas. Aku mulai menyisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilanku. 100.000, 200.000. Aku juga mulai bantu Pak RT renovasi rumah. Bukan karena dibayar, tapi karena ingin belajar. Dari sana aku dapat kepercayaan. Lalu proyek kecil-kecilan. Aska mulai memperhatikan. Suatu malam saat kami tak sengaja bertemu di dapur, dia berkata pelan, "Mas Andi, kamu capek ya? Aku lihat kamu sering kerja sampai malam." Aku terkejut. Bukan karena kalimatnya, tapi karena itu pertama kalinya dia memanggilku, "Mas." Aku tersenyum kecil. Capek sih capek, tapi senang. Aku pengen buktiin kalau aku nggak cuma numpang hidup. Dia tidak membalas, hanya tersenyum singkat lalu kembali ke kamarnya. Tapi senyum itu cukup membuat aku semangat seharian penuh. Semakin hari, komunikasi kami mulai terbuka sedikit demi sedikit. Bukan romantis, tapi hangat. Aku mulai bantu belanja ke warung. Dia mulai membuatkan kopi. Kami masih tidur di kamar masing-masing. Tapi pelan-pelan, aku merasa rumah ini mulai terasa seperti rumah. Dan yang tidak pernah aku sangka adalah saat Aska tiba-tiba memberiku satu map coklat berisi formulir. "Ini proposal bantuan usaha. Dari kampus. Kalau Mas mau isi, aku bantuin. Biar kamu bisa punya usaha sendiri." Aku terdiam, bingung antara ingin tertawa atau menangis. Untuk pertama kalinya aku merasa, aku bukan cuma menantu kos. Aku adalah bagian dari masa depan Aska. Bermodalkan bantuan dari kampus Aska dan sisa tabunganku yang tidak seberapa, aku mulai membuka usaha kecil. Awalnya hanya jualan bahan bangunan bekas dari proyek, paku, besi potong, keramik sisa. Aku jajakan lewat grup WhatsApp tukang dan forum online. Keuntungannya kecil, tapi cukup buat nambah makan dan bayar kebutuhan harian. Aska membantuku menata pembukuan. Dia membuatkan tabel, mencatat pengeluaran dan pemasukan, bahkan mendesain logo kecil untuk lapakku. Semuanya dilakukan dengan senyap, tanpa banyak bicara. Tapi setiap perbuatannya membuat aku semakin yakin. Allah sedang membentuk jalan untukku lewat dia. Setahun berlalu sejak hari pernikahan kami. Aku bukan lagi kuli harian. Usahaku mulai berkembang. Aku sewa garasi kecil di dekat pasar untuk dijadikan toko bahan bangunan skala rumahan. Pelanggan mulai tetap. Dan beberapa mandor proyek sudah percaya padaku untuk pasokan barang kecil-kecilan. Aska, dia lulus kuliah dengan nilai nyaris sempurna. Wisuda hari Sabtu. Dan aku yang duduk di bangku undangan paling belakang, merasa lebih gugup dari hari ijab kabul dulu. Melihat dia naik ke panggung, menerima gelar sarjana, membuat hatiku bangga, tapi juga merasa sangat kecil. Aku hanya lulusan SMA. Tapi aku tahu, aku akan terus belajar agar bisa sejajar dengannya. Malam setelah wisuda, dia mendekatiku di dapur, sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Mas, terima kasih ya. Udah nemenin aku sampai sejauh ini." Aku tersenyum. Aku yang harusnya bilang terima kasih. Kamu yang sabar sama aku. Lalu, untuk pertama kalinya, dia duduk di sebelahku cukup lama. Kami tidak bicara banyak. Hanya menatap langit dari jendela belakang kos yang mulai tua dan catnya terkelupas. Tapi di situ aku merasa mungkin, cinta itu tidak selalu datang dari tatapan pertama. Kadang, cinta tumbuh dari hari-hari penuh luka dan keberanian untuk bertahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Aska berkata pelan, "Kalau Mas mau, kita bisa mulai tinggal di kamar yang sama." Jantungku berhenti sejenak. Aku hanya menatapnya lama, sebelum akhirnya menjawab, "Kalau kamu siap, aku lebih dari siap." Hari itu, tidak ada perayaan, tidak ada pelukan. Tapi saat aku membuka pintu kamar itu, dan dia berdiri di sana dengan senyum kecilnya, aku tahu, perjuanganku tidak sia-sia. Hidup bersama dalam satu kamar ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dulu,
Aku hanya tahu Aska dari kejauhan. Kini, setiap hari aku melihat bagaimana dia marah saat bangun kesiangan, kesal saat koneksi internet lambat, atau menangis diam-diam saat rindu ibunya yang sudah wafat sejak dia SMA. Sebaliknya, Aska juga mulai mengenal sisi terburukku. Aku orangnya pelupa, kadang ceroboh, dan mudah tersinggung kalau terlalu lelah. Pernah suatu malam, aku pulang dalam keadaan sangat letih, lalu salah menyimpan nota pembelian barang. Aska menegur, dan aku malah membentaknya. Dia tidak menjawab, hanya diam. Lalu masuk ke kamar dan menutup pintu. Malam itu aku tidur di depan kamar, hanya beralaskan sajadah. Dingin, tapi jauh lebih dingin rasa bersalah dalam hatiku. Pagi harinya, aku minta maaf. Dia tidak langsung memaafkan. Tapi sejak saat itu, kami mulai membuat kesepakatan. Kalau ada masalah, bicarakan. Jangan dipendam. Jangan saling menghindar. Pelan-pelan, rumah tangga kami mulai menemukan irama. Kami bukan pasangan romantis, tapi kami mulai saling percaya dan saling menjaga. Bisnisku juga makin berkembang. Dengan dukungan Aska, aku mulai berani ambil pinjaman kecil dari koperasi untuk membeli stok barang dalam jumlah besar. Setelah beberapa bulan, aku bisa menggaji 2 pegawai. Dari toko kecil di garasi, kini aku sewa ruko sederhana di pinggir jalan utama. Aska mulai bekerja sebagai konselor di sebuah lembaga kemanusiaan. Gajinya tidak besar, tapi dia bahagia karena bisa membantu orang. Dan malam-malamnya, dia masih membantuku urus pembukuan toko. Satu malam, saat kami duduk berdua sambil makan mie instan, dia bertanya, "Mas, kamu pernah nyesel nikah sama aku?" Aku tertawa kecil. "Kalau nggak nikah sama kamu, mungkin aku masih jadi tukang aduk semen yang tidur di kasur tipis dan punya utang 10 juta. Dia tersenyum. "Lagian aku juga nggak nyangka, suamiku sekarang punya ruko." Kami tertawa bersama. Tawa yang pelan, tapi penuh rasa syukur. Aku sadar, pernikahan kami dulu dimulai tanpa cinta. Tapi sekarang bukan cinta yang membuat kami bertahan, melainkan rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian untuk tumbuh bersama. 3 tahun sudah berlalu sejak hari ijab kabul kami di ruang tamu sempit itu. Banyak hal berubah, tapi banyak juga yang tetap. Aku masih bangun sebelum subuh, tapi kini bukan untuk mengangkat semen, melainkan membuka toko dan memastikan semua pesanan pelanggan terdata. Aska kini sering bolak-balik luar kota, bekerja sebagai konselor untuk korban bencana, anak-anak jalanan, dan perempuan yang butuh perlindungan. Dia sibuk, tapi kami saling percaya. Setiap kali dia pergi, aku selalu antar sampai depan gang. Dan setiap kali dia pulang, aku sediakan teh hangat di meja dapur, seperti dulu saat pertama kali kami mulai bicara. Suatu hari, aku menerima telepon dari kampung. Adikku lulus dari SMK dan diterima kerja di Solo. Ibuku menangis di ujung sana. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena bangga. "Mas Andi, adikmu udah kerja. Kamu sudah jadi kepala keluarga yang berhasil." Air mataku jatuh. Dulu, aku pernah tidur di emperan proyek. Pernah makan cuma sekali sehari. Pernah malu karena ditagih utang kos. Tapi sekarang, aku bisa melihat senyum ibu. Dan itu lebih dari cukup. Aku ajak Aska pulang ke kampung. Pertama kalinya sejak kami menikah. Dia gugup, tapi tetap tersenyum. "Ibu bakal suka sama kamu," kataku. "Asal kamu jangan bilang aku galak di Jakarta," balasnya sambil tertawa. Dan benar saja. Saat Aska datang, ibu langsung memeluknya erat. Mereka ngobrol seperti sudah kenal lama. Aska bantu masak di dapur, ikut ke sawah, bahkan tidur siang di bel bambu depan rumah. Aku hanya menatap dari jauh, dan dalam hati berkata, ternyata, jalan pulang itu bisa terasa sangat berbeda, kalau kita punya seseorang yang menunggu dan menemani di sebelah kita. Di malam terakhir sebelum kembali ke Jakarta, aku dan Aska duduk di halaman rumah. Langit kampung begitu bersih. Bintang-bintang terlihat jelas. Aska menyandarkan kepala di pundakku. "Mas,
Aku nggak tahu hidup akan seperti apa 5 atau 10 tahun lagi. Tapi satu hal aku yakin. Kita nggak mulai dari cinta. Tapi Allah mempertemukan kita untuk saling menguatkan. Dan itu jauh lebih penting dari apapun. Aku menatapnya. Lalu menjawab pelan. Aku nggak akan pernah bisa membalas semua yang kamu beri. Tapi aku akan terus belajar jadi suami yang kamu bisa banggakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku merantau, aku tidak takut pada hari esok. Karena aku tahu, aku tidak lagi berjalan sendiri.